and on we'll go. Assalamualaikum semuanya, balik lagi di video belajar bersama Ibu Vita. Nah, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya, amin. Oke, kali ini kita kembali lagi di pembelajaran matematika, yaitu materinya masih sama tentang pecahan. Nah, kali ini kita akan membahas materi yaitu bentuk-bentuk pecahan. Nah, sebelum kalian mulai belajar, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah berdoa, kalian siapkan alat-alat tulis kalian, pulpen dan pensilnya. Kemudian jangan lupa buku tulisnya. Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk pecahan. Silakan kalian buka materi buku kalian mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, di pecahan ini ada beberapa bentuk pecahan yang umum digunakan, yaitu ada 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir, persen. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pecahan biasa. Nah, di sini pecahan biasa telah kamu pelajari pada bagian sebelumnya, dikenal sebagai pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak nol. Nah, seperti ini ya, yang kemarin-kemarin telah kita bahas. Jadi pecahan biasa itu A per B. Jadi A ini namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Jangan sampai tertukar dan jangan sampai lupa. Nah, A per B ini misalnya 2 per 3, ini disebut pecahan biasa, atau 6 per 9. Nah, ini juga termasuk pecahan biasa karena A dan B ini adalah bilangan bulat. Dan yang B ini tidak nol. B ini tidak nol. Nah, jadi misalkan 6 per 0. Nah, ini salah ya, tidak bisa disebut dengan pecahan biasa karena yang di bawah harus bilangan bulat. Kemudian lanjut pecahan campuran ya. Pecahan campuran adalah pecahan yang memuat bentuk bulat dan bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran mempunyai nilai yang lebih dari 1. Contoh pecahan campuran yaitu 2, 3 per 4. Nah, pada pecahan campuran 2, 3 per 4, angka 2 adalah bentuk bulat, sedangkan 3 per 4 adalah bentuk pecahan. Nah, seperti kita ketahui tadi kan melalui pengertiannya, pecahan campuran adalah pecahan yang memuat bentuk bulat dan bentuk pecahan biasa. Jadi bergabung antara bulat dan pecahan biasa. Kita contohkan tadi 2, 3 per 4. Nah, 2 ini adalah bilangan bulatnya, 3 per 4 ini adalah pecahannya. Jika seperti ini disebut dengan pecahan campuran. Oke, ini adalah contoh. Nah, misalkan ada soal, tulislah bentuk pecahan campuran dari pecahan 12 per 7. Nah, ini kan 12 per 7 nih pecahan biasa kan, pecahan biasa. Bagaimana caranya kita mengubahnya ke bentuk pecahan campuran? Nah, contohnya di sini 12 per 7 sama dengan 1 sisa 5. Jadi 1 5 per 7. Gimana ya? Seperti ini contohnya. 12 per 7 ditanyakan
bagaimana bentuk pecahan campurannya. Nah, jadi 12/7 ini kita bagi 12 dibagi 7. Nah, seperti ini caranya ya. 12 dibagi 7 dapat 1. 1 dikali 7 dapatnya 7. Nah, berkurang. 12 dikurang 7 hasilnya 5. Nah, inilah bentuk pecahan campurannya. Berarti kita lihat tadi 1/5/7. Berarti bentuk pecahannya dari ini adalah, kita ambil yang di sini. Ini adalah bilangan bulatnya 1. Nah, dari bawah sini 5-nya ini pecahan 5 dan 7. Ini adalah pecahannya 5/7. Nah, berarti kita ambil dari atasnya tadi, ini bilangan bulatnya 1, ambil ke bawah 5 dan samping 5/7, karena ini tetap harus sama di bawahnya ini. Jika soalnya 12/7, di bawahnya tetap harus 7. Misalkan ibu contohkan lagi 16/5. Nah, jadi pecahan campurannya berapa? 16 kita bagi 5. 16 bagi 5 dapatnya 3 kan? 3 kali 5 dapatnya 15. Nah, dikurangnya dapatnya 1. Berarti untuk pecahannya berapa nih? 3. Sini kan 3, terus di bawah dulu 1/5. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk pecahan campuran dari 16/5. Itu ya semuanya. Oke, ini kamu juga dapat menulis pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut pada pecahan. Setelah itu hasil kali yang diperoleh ditambah dengan pembilang pada pecahan. Hasil terakhir ini akan menjadi pembilang pada pecahan biasa dan dengan penyebut yang tidak berubah. Aduh, gimana sih Bu maksudnya? Nah, kita contohkan nih bagaimana mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini ada contohnya di sini. 2/3/5. Nah, ini kan adalah bentuk pecahan campuran. Misalnya perintahnya disuruh pindahkan ke pecahan biasa. Gimana ya caranya? Caranya tadi adalah dengan mengalihkan bilangan bulat ini dikalikan dengan penyebut yang di bawah. Ini dikali kemudian ditambah ke atas. Nah, jadi di bawah dikali, di atas ditambah. Seperti ini ya. 2/3/5. Ini ada contohnya. Berarti 2 ini dikalikan 5, kemudian ditambah 3 ini tetap harus sama. Penyebut di bawah ini harus tetap sama. Dikali 5 harus tetap 5 ditulis. Sama dengan 2 dikali 5 hasilnya 10 tambah 3 13. Oke. Per 5. Nah, ingat dalam matematika yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkalian. Ya, perkalian dulu baru penjumlahan. Nah, ini 2 dikali 5 dulu. Kalau misalnya kalian tambah dulu 5 tambah 3 8 dikali 2 16, nanti berbeda. Jadi harus yang kali dulu baru ditambah. Ini dapatlah dari campuran tadi. Ini campuran. Setelah dikali dan ditambah, dapatlah ini hasilnya pecahan biasa. Oke, seperti itulah cara mengubah dari pecahan biasa ke campuran dan
dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, kita lanjut ke pecahan desimal. Ya, pecahan desimal. Kita simak. Akhirnya pecahan desimal yaitu pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma, bukan dalam bentuk pembilang per penyebut. Nah, ini ya, ini adalah pecahan desimal 0,3. Ini dibaca 0,3. Jadi 0 komanya ini kita sebut 0,3. Kemudian yang ini 1,75, dibaca 1,75, bukan 1,75. Nah, bukan 1,75 ya, jadi 1,75, langsung 75. Kemudian yang ini 12,09, kan dibaca 12,09, bukan 12,9, karena ini ada 0 harus disebut 0. 12,09, nggak boleh langsung 12,9, itu salah ya, akan berbeda nanti. Oke, pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, per seribuan, dan seterusnya. Ini ditentukan berdasarkan banyaknya angka di belakang koma. Nah, kita lihat di sini. Pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma adalah pecahan per 10. Kita lihat contohnya. Di sini adalah 0,2. Ya. Contoh 0,2 itu kita lihat pecahan desimalnya ini dengan satu angka di belakang koma. Jadi ini belakang komanya ada satu angka, artinya ini adalah per 10. Jadi ini adalah 2/10. Kemudian nomor 2,6. Nah, ini juga sama, ada satu angka di belakang komanya. Ini koma, di belakangnya ada satu angka. Jadi karena ini 2,6 berarti 26/10. Kemudian yang ketiga contohnya 10,3. Ini karena juga di belakang komanya ada satu angka, berarti juga per 10. Jadi ini karena 10,3 ini sama dengan 103/10. Nah, ini adalah cara menentukan pecahan desimal ke pecahan biasa. Jika satu angka di belakang koma. Nah, bagaimana jika dua angka di belakang koma menjadi per 100? Nah, ini contoh berikutnya per 100. Contohnya nih 2,13. Nah, karena ini dua angka di belakang koma, artinya dia per 100. Ini 2,13 sama dengan 213/100. Contoh yang kedua 1,91. Ini karena dua angka jadi per 100. Ini berapa? 1,91. Jadi 191. 13,5. Nah, ini juga dua angka di belakang koma, artinya per 100. Kita lihat sini angkanya, tinggal tulis ya. 1305 ini adalah 1305. Ini adalah dari pecahan desimal ke pecahan biasa apabila dua angka di belakang koma. Ini bagaimana jika tiga angka di belakang koma? Berarti pecahannya per seribuan, per 1000. Kita lihat contohnya di sini 8,021. Nah, ini kita lihat ada tiga angka, 1, 2, 3. Tiga angka di belakang koma, artinya per 1000. Nah, seperti ini. Kita tinggal terus lagi aja angkanya di sini kan. Ada 8021.
contoh yang kedua 0,703. Ini artinya per 1000 sama tadi karena ada 3 angka belakang koma. Ini karena 0 berarti yang tulis hanya 703 berarti 703. Kemudian yang ketiga, maaf, 30,388. Nah, ini juga 3 angka belakang koma sama per 1000. Kita tulis aja berarti ini ada 30.388. Nah, ini adalah contoh pecahan desimal yang diubah menjadi pecahan biasa tadi ya. Kalian ingat aja, kalau di belakangnya satu angka berarti 10, nolnya 10. Jika 2 angka di belakang koma, nolnya 2 atau 100. Jika 3 angka di belakang koma, nolnya 3 artinya 1000. Nah, dan kita lanjut ke persen. Pecahan bentuk persen yaitu pecahan yang menggunakan tanda persen. Ini adalah tanda persen seperti ini ya, bulat, garis miring, bulat. Ini adalah tanda persen. Nah, persen artinya per 100. Jadi pecahan bentuk persen merupakan pecahan per seratusan. Nah, persen ini adalah kepanjangan dari per 100. Ya, persen ya. Contoh nih, persen. Misalnya 25%. Nah, biasa kan kalian kalau pergi ke mall gitu ya, ke mall itu ada belanjaan diskon, ya kan? Diskon, tulisannya diskon 25%. Nah, kalian sebenarnya bisa menghitung diskon 25% ini berapa ya? Ini artinya 25% ini artinya 25 per 100. Jadi kalau persennya artinya tadi per 100. Jika 25 berarti 25 per 100. Jika contohnya di sini 2% artinya 2 per 100. Jika 4,5% artinya 4,5 per 100. Nah, ini adalah contoh dari persen diubah ke bentuk pecahan. Misalnya 50% artinya 50 per 100. Kalau 38% artinya 38 per 100. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai bentuk-bentuk pecahan. Ada pecahan biasa yang tadi, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang disampaikan ya, dan semoga materi yang disampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Ketemu lagi di video selanjutnya bersama Ibu. Tetap semangat kalian semua. Bye. Terima kasih.